Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan oleh kesehatan dan selalu dijaga dari berbagai macam penyakit. Dan semoga kita doakan khususnya negeri kita yaitu Indonesia dan seluruh dunia juga, semoga cepat dihilangkan dari wabah virus ini dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, di sini izinkan saya Wira Satria Putra dari jurusan Teknik Informatika Uinsus Riau. Pada mata kuliah sistem operasi ini sedikit untuk menjelaskan mengenai sinkronisasi proses. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, tetap tonton Stay Keep Watch. Jadi apa sih itu yang dimaksud dengan sinkronisasi gitu kan? Mungkin kalian pernah dengar sinkronkan HP atau sinkroni ini itu gitu. Pasti udah nggak asing sih nama sinkronisasi gitu. Jadi sinkronisasi itu ialah proses pengaturan jalannya beberapa proses yang masuk secara bersamaan. Jadi di sini intinya sinkronisasi itu adalah yang mengatur jalannya beberapa proses yang masuk. Misalnya di laptop kita misalnya kan, pasti ada sebuah sinkronisasi dari sistem laptop itu sendiri untuk mengatur jalannya proses-proses yang masuk gitu. Nah, sinkronisasi ini sebagai pengaturnya gitu. Mengapa demikian? Karena suatu sistem di dalam device atau komputer kita itu tidak dapat mengolah suatu task atau suatu tugas atau suatu proses itu secara bersamaan dalam satu waktu. Makanya perlulah diolah sedemikian rupa oleh sinkronisasi tadi agar task ataupun proses tadi itu dapat diolah satu persatu gitu. Lalu kita juga harus tahu tujuan dari sinkronisasi. Tujuan sinkronisasi itu ialah untuk menghindari terjadinya tabrakan data dan untuk mengatur urutan proses sehingga dapat berjalan lancar dan menghindari deadlock. Jadi maksudnya di sini adalah menghindari terjadinya tabrakan data. Ialah coba kalian teman-teman misalnya kan untuk tujuan sinkronisasi ini untuk menghindari misalnya ada dua proses secara bersamaan itulah yang dihindarinya seperti tadi, yaitu menghindari tabrakan data dan mengatur urutan proses sehingga dapat berjalan lancar dan menghindari deadlock. Dia dapat sinkronisasi tadi mengatur urutan prosesnya, yang ini dulu karena ini yang duluan diproses, yang ini dulu agar dapat berjalan lancar dan menghindari deadlock. Jadi apa sih yang dimaksud dengan deadlock gitu kan? Mungkin kalian juga bingung sih. Jadi deadlock itu adalah maksudnya intinya itu adalah sebuah masalah atau jalan buntu di mana ini dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi atau proses yang saling menunggu masing-masing itu untuk diproses gitu. Lalu misalnya kan mungkin kita ibaratkan seperti ini ya. Itu ibaratnya adalah beberapa proses ya, ada 4 proses di sana. Ketika proses tersebut dijalankan secara bersamaan, tentunya terjadi deadlock gitu kan. Tidak bisa dia jalan secara semuanya langsung jalan. Tentunya pasti harus ada signal lampu merah ataupun ada yang mundur atau segala macam agar tidak terjadi deadlock seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke sinkronisasi data. Apa sih yang dimaksud dengan sinkronisasi data? Ialah proses membangun konsistensi antara data dari sumber ke target penyimpanan data, dari sumber ke target penyimpanan data, dan sebaliknya agar tercipta sebuah harmonisasi terus-menerus dari data dari waktu ke waktu. Jadi inilah sinkronisasi data ini dari antara data dan sumber target penyimpanannya gitu. Mungkin udah terbayang juga ya sama kalian. Jadi misalnya contohnya nih, ada beberapa aplikasi yang mungkin sering juga kita temui ya. Pastinya aplikasi ini harus memiliki sinkronisasi ya. Mengapa demikian? Mungkin intinya tetap sinkronisasi ya. Dimana misalnya Instagram, dimana saat terjadi sinkronisasi itu
pastinya saat penghubungan tadi kan, sinkronisasi data ya, yang kita maksudkan sini sinkronisasi data, dimana sebelum kita masuk ke Instagram pastinya kita disuruh membuat sebuah akun ya, akun ataupun kita login mau kemana nih, sebuah akun mana nih gitu kan. Jadi dari akun tadi itu disitulah terjadinya sinkronisasi, di mana dari Instagram tersebut menyinkronkan atau terjadi sinkronisasi antara ke akun kita gitu. Jadi sudah tercatat di sana tuh hal-hal pribadi kita ataupun data-data penting. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat secara manual. Ada juga sinkronisasi dalam bentuk yang berbeda juga seperti YouTube juga demikian. Kita misalnya mau membuat YouTube ataupun segala macam itu pasti juga perlu sebuah sinkronisasi dari device kita sendiri ke YouTube-nya gitu. Dan terus saat kita mengupload segala macam perlu juga sinkronisasi pastinya. Saat kita upload data segala macam. Terus juga yang di bawahnya pasti juga beberapa orang sudah tidak asing ya, Android Studio. Di dalam Android Studio ini sebenarnya sudah terjadi juga sebuah sinkronisasi data, di mana dari data device laptop kita saat kita upload ataupun kita meletakkan gambar-gambar kita yang penting dibutuhkan di drawable, ataupun saat kita menjalankan proses secara online, itu pastinya dari Android Studio tersebut sudah menyinkronkan ke dalam data C kita atau data master kita yang ada di laptop atau di device kita. Sama juga halnya seperti Visual Studio Code ini, dimana ya intinya itulah sinkronisasi data itu antara device kita ataupun dari saling berhubungan ya, antara data dari dalam device kita ke perangkat yang atau aplikasi yang ingin kita tuju gitu. Ataupun cara mudahnya kita contohkan ya seperti Google Classroom ya, dimana Google Classroom ini pastinya Google Classroom ini membuat sebuah sinkronisasi ya. Jadi dimana Google Classroom ini pastinya saat dia ingin kita masuk dalam Google Classroom itu kita harus mensinkronisasikan dulu itu gitu kan, dimana saat ada Google Classroom ini kita kan disuruh memilih akun nih, akun apa yang kita mau masuk ke dalam Google Classroom gitu kan, agar disinkronkan udah data apa aja yang sudah ada di sana gitu. Misalkan kita pilih data mahasiswa kita, terus yang keluar nanti adalah grup-grup mahasiswa kita gitu. Oke, misalnya kan saya punya 3 handphone nih, atau 3 handphone ya, X, Y, dan Z. Lalu ketika HP X kan kalau seperti biasa misalnya HP X itu menghubungi ke HP Y, tentu akan masuk seperti biasa berdering dan lalu diangkat teleponnya seperti biasa kan. Itu misalnya kan seperti biasa. Namun jika di sini kita akan melihat pentingnya sinkronisasi ya. Ketika HP X dan HP Z menelpon HP Y secara bersamaan, sebenarnya itu tidak bisa masuk ke dalam HP Y gitu, pasti akan ditolak oleh HP Y. Kenapa? Karena tidak mungkin ada dua proses secara bersamaan langsung menghubungi ke HP Y gitu kan. Tapi ya pasti mungkin kalau dalam kenyataannya itu tidak mungkin lah secara bersamaan mereka itu menelpon gitu kan. Walaupun sedang bersamaan itu pasti yang paling duluan beberapa detik walaupun duluan itu pasti akan diproses lalu masuk ke HP Y gitu. Dan satu lagi kita pasti terdengar ya, kita juga tahu nomor Anda sedang sibuk, silahkan untuk menghubungi lagi gitu kan. Berarti sedang ada menelpon yang lain. Disitulah fungsi dari sinkronisasi itu tadi gitu kan, dimana saat ketika HP itu dua-duanya HP Z dan HP Y itu menghubungi secara bersamaan itu tidak bisa gitu. Karena disitulah fungsinya tadi kan sinkronisasi tadi gitu. Sinkronisasi tadi membatasi antara dua device tadi. Oke. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.